Gadis yang bernama Wellington ini sangat ketakutan saat posisinya telah diketahui oleh tentara bayaran yang mengejarnya. Dan saat itu juga Mason muncul dan merampas senjata tentara itu. Mason berhasil menjatuhkan dan mengalahkan tentara itu dengan mudah. Namun sayang Mason dipukul dari belakang oleh tentara yang lain. Beruntung Presiden Juan datang dan menembak tentara itu kembali ke helikopter yang jatuh. Jas keponakan Presiden Juan sudah tiba di lokasi ini. Jack datang bersama Kolonel John yang merupakan pengusaha tambang. Ia membantu Jas untuk melakukan kudeta ke Presiden Juan karena Kolonel John ingin menguasai bahan tambang setelah Jas jadi presiden. Kolonel John sempat marah ke anak buahnya karena gagal membunuh Presiden Juan. Sementara Mason ia beristirahat di tepi sungai. Mason dulunya adalah seorang tentara pasukan khusus. Pada waktu itu ia ditugaskan satuannya untuk menghabisi seorang presiden, yang tak lain adalah Presiden Juan. Namun saat menjalani misinya, helikopter Mason diserang musuh. Dan satu-satunya orang selamat dalam misi yang gagal ini adalah Mason. Setelah kejadian itu, Mason pun mengundurkan diri dari militer. Ia pun bekerja sebagai pengacara untuk menghidupi keluarga kecilnya. Namun suatu hari Mason didatangi sahabatnya di militer. Sahabat Mason bernama Sebastian. Sebastian mengatakan kalau saat ini ia bekerja sebagai agensi keamanan. Dan ternyata Sebastian ingin mengajak Mason kerjasama. Sebastian mendesak ke Mason untuk mengawal seorang wartawan yang bernama Wellington. Karena Wellington sedang diundang oleh Presiden Juan untuk sesi wawancara. Tentu saja Mason mendapat tawaran dari Sebastian. Karena saat di militer ia dulu ditugaskan untuk menghabisi Presiden Juan. Dan semua temannya tewas saat menjalankan misi itu. Dan Mason tak mau lagi bertemu dengan Presiden diktator itu. Namun karena diiming-iming gaji $20.000 atau sekitar 330 juta rupiah, Mason langsung menerima tawaran Sebastian. Hingga Mason tuh kini terjebak di hutan bersama Wellington dan menghadapi semua kekacauan ini. Dan pada siang harinya Mason diajak Presiden Juan menuju kampung halamannya yang tak jauh dari tempat itu. Mereka pun disambut baik oleh kepala desa, karena kepala desa adalah teman Presiden Juan. Di tempat ini Wellington melakukan wawancara dengan Presiden Juan, dan dengan ponselnya Mason merekam wawancara itu. Ternyata Presiden Juan adalah presiden yang mencintai rakyatnya. Bahkan dia sering hendak dibunuh oleh orang-orang di sekitarnya, karena ia selalu melindungi sumber daya alam yang menimpa di negaranya. Bukan hanya orang dekatnya yang ingin menyingkirkan Presiden Juan. Bahkan negara lain pun juga beberapa kali mengirim pasukan untuk menghabisinya, karena ingin menjajah negaranya yang kaya. Setelah wawancara, Mason mengajak Wellington langsung pulang. Namun Presiden Juan mengatakan bahwa wawancara saja tak cukup. Presiden Juan ingin mengajak Wellington untuk datang ke kota dan melihat pembangunan dan kemajuan yang telah ia kerjakan untuk rakyatnya. Tak lama berselang, Sebastian teman Mason menelponnya. Ternyata misi berubah, karena ada orang yang membayar mahal berkali lipat. Yakni misi baru itu tak lain ada yang menghabisi Presiden Juan. Dan orang yang menyewa Mason tak lain adalah jus keponakan Presiden Juan. Mendapat